Halo semuanya, nama gua Haji dan di video kali ini gua mau kuras akuarium Cana auranti gua Sisila. Kenapa gua kuras? Karena Cana auranti gua Sisila itu kan kalian tahu lah bengkok dia tuh, dan gua dapat saran katanya kalau Cana auranti itu bengkok itu coba ganti air setiap 3 sampai 4 hari sekali. Dan Sisila itu kalau nggak salah terakhir gua ganti air itu hari Sabtu dan sekarang itu udah di hari Rabu, ya hitungannya udah sekitar 4 harian. Jadi sekarang gua mau kuras dulu Cana gua mau kuras akuarium si Cana auranti. Oke, sebelum gua kuras gua mau update dulu kondisi si Cana auranti gua Sisila ini. Sebenarnya dia tuh udah nggak bengkok banget. Waktu dulu sih awal-awal dia bengkok banget, tapi sekarang dia udah lumayan agak lurus sedikit. Terus juga di sini dia masih barbar, dia masih suka flaring kalau gua kasih tangan. Terus ini kalau kalian lihat kenapa airnya tuh gerak-gerak, ini karena gua arahin langsung kipas ke akuariumnya supaya airnya tuh berubah jadi dingin. Karena salah satu penyebab Cana auranti itu biasa bengkok itu dari perubahan suhu air gitu, karena Cana auranti ini nyaman dan bagus dipelihara di air dingin. Jadi kalau airnya itu suhunya hangat atau bahkan panas, itu tuh bisa menyebabkan ikan Cana auranti bengkok. Makanya ini karena di Purwakarta panasnya bangetan, makanya gua arahin aja kipasnya itu langsung ke akuarium Cana auranti gua, dan hasilnya ini ternyata work lah. Itu bisa dibilang sama aja kayak lu naruh kipas komputer di atas akuarium. Kan biasanya orang-orang tuh untuk membuat air di akuariumnya jadi dingin kan dikasih kipas komputer gitu di atas akuarium. Nah, karena gua malas ya kayak gitu, butuh effort yang lebih, jadi gua pakai kipas yang ada di aja, dan hasil juga sama kok, ini dingin juga. Oke, cek ini karena gua ngerekam sendiri, jadi kameranya gua taruh aja di atas meja. Jadi ini akuariumnya yang bakal gua kurasi Sila. Sebentar sebelum ini nguras, ini kita lihat si Veronica dulu. Veronica gua nggak tahu sih ukurannya sekarang tuh nambah gede apa enggak, tapi kelihatannya sih kayak masih sama aja. Agak lambat juga ternyata pertumbuhannya si Veronica ini, udah hampir 3 bulan padahal gua pelihara. Iya, makan ini makan dulu. Oke, karena akuarium si Sila ini airnya nggak terlalu banyak dan juga dia ada di tempat yang tinggi, itu gua kalau kurasnya sih nggak sampai semuanya gua benar-benar kuras. Ini paling gua sifon, nanti gua sisain dikit, terus gua tambahin lah air baru. Ini kalau akuariumnya tinggi gini mah enak, gua bisa sifon gini. Ini biasanya ada kotor-kotorannya, kita ini dulu biar nanti bisa kesedot kotorannya, dan jadi pas nambahin air baru itu benar-benar bersih, nggak ada kotoran. Oke, kita coba sifon langsung. Ini tinggal pencet-pencet doang ya, sifon gini itu tuh. Jadi dia ngeliat sendiri, lu nggak akan bisa ngeliat sih sebenarnya nih yang gue pencet tuh kayak gimana. Nanti gue kasih lihat ke sifonnya. Kalau akuarium tinggi enak, aku tinggal sifon gini aja. Sedot-sedot kotorannya, digerak-gerakin. Barulah tambah air baru. Kalau akuarium yang di bawah kan waktu itu kan gue pernah bikin videonya tuh. Kalau akuarium yang di bawah itu agak susah karena kan sifat air kan mengalir dari tempat tinggi yang rendah ya. Soalnya kan itu akuarium yang di bawah kan udah rendah banget, jadi emang susah. Coba dulu aja. Gak usah sampai benar-benar habis, kita sisain dikit aja. Paling gue kuras itu satu ember ini penuh. Udah selesai, terus kita Nah ini udah selesai satu ember. Nah kalau kalian penasaran sifon yang gua pakai tuh yang kayak gini, jadi ini nanti tinggal dimasukin ke akuarium yang di atas nih gini, set. Terus ini tinggal pencet set, dia akan nyedot. Udah, lu cukup nyedot sekali sampai airnya ngalir di sininya ujungnya, set. Udah lu diemin aja, nanti airnya tuh bakal ngalir terus sampai ininya tuh udah nggak nyentuh air lagi gitulah kira-kira. Ini udah satu ember yang gua kuras nih, kasih lihat. Gua kasih lihat dulu. Tadi gua kurasnya satu ember tuh, kotor-kotorannya udah gua sedot sekalian, jadi makanya kelihatan keruh. Ini gua sisain segini. Ini dia si Cana aurantinya. Nanti mungkin gua bakal tambahinnya lagi satu ember lagi sih. Jadi ya gua nggak, emang karena masih bengkoknya tuh masih bengkok, belum lurus lagi. Gak apa-apa, sebenarnya gua juga agak pasrah sih ini bisa lurus lagi apa enggak, tapi ya supaya amannya, supaya dia nggak nambah bengkok, akhirnya gua bakal tambahin segini aja, seposisi tinggi air yang tadi gitu. Kalau terlalu tinggi gua takutnya dia tuh malah makin bengkok lagi gitu, jadi kita aman aja lah. Ini airnya supaya nggak terlalu mubazir banget, ini airnya gua bakal siramin ke depan aja karena Purwakarta sekarang banyak debu, jadi supaya nggak ada debu-debunya gua siramin ke jalan aja lah.
lagi berdebu banget sekarang. Jadi gue berharap dengan gue saran gitu seenggaknya bisa mengurangi debu-debu lah, karena kalau ini tuh angin lagi kencang debunya suka masuk. Veronica ngapain? Nah, ini gue kasih air aja yang ada di ember. Ini perkiraannya udah diendapin 1 hari lah semalaman. Ini kalian mungkin aneh ya ngeliatin videonya. Guanya ada di mana? Videonya gambarnya apa? Suara guanya lagi ngapain? Jadi gitu loh, susahnya kalau ngerekam video sendiri. Jadi nanti gua mungkin bakal coba rekrut kameramen biar bisa lebih enak nanti tampilan videonya. Nah kalau ini sih tinggal gua tuangin langsung aja sih, tapi biasanya supaya pasirnya nggak berantakan di akuariumnya gua kasih alas dulu sih ya, nanti pas dituangin itu airnya nggak berantakan, pasirnya nggak berantakan. Mana gua bisa kasih wadah plastik gitu, gua lupa naruh lagi wadah plastiknya di mana. Nah ini dia, biasanya gua pakai wadah plastik ini, jadi ditaruh di alas segini, set, terus air yang di ember itu gue tuanginnya ke sini, jadi nggak langsung kena pasir sehingga pasirnya nggak akan berantakan. Oke, nah ini airnya biasanya kalau gue ganti air gini karena si Sila juga lagi sakit, gue kasih obat hijau, tambahan obat hijau 4-5 tetes saja, karena ini obat hijau gue pakai buat perawatan bukan buat pengobatan. Bagusnya sebenarnya gue kasih garam ikan, cuman sayangnya karena garam ikannya ada di rumah gak gue bawa, jadinya ya yang ada aja lah. Dan obat hijau yang udah langsung kita tuangin aja di sini. Nih. Tuh. Wah. Oke. Tuh. Jadi gua tuanginnya ke wadah ininya plastiknya. Jadi airnya kayak meluber-meluber gitu. Jadi nggak ngebuat pasirnya itu ke acak-acak dan menyebabkan debunya itu pada berterbangan. Kalau gini kan jadinya airnya juga masih kelihatan jadi jernih lah. Gak sampai kotor-kotor banget kan. Biasanya kalau lo langsung tuangin gitu ke pasir itu pasti kan kotoran yang di bawah pasirnya naik semua, jadi airnya kelihatan kotor. Kalau ini ya walaupun ada tapi ya nggak separah kalau lo langsung tuangin airnya ke atas pasir. Oke, gitu aja video dari gue, tapi kayaknya kalau jangan segitu aja. Jadi supaya videonya bisa jadi lebih panjang, sekarang gue juga mau ngasih lihat Channa Marusimet dulu deh. Ini si Channa Marusimet tadi kaget gara-gara pas gue nuangin air di akuariumnya si Sila itu, akuarium dia nggak sengaja kenapa jadi pakai white. Nah, nggak sengaja air di akuariumnya itu kegeser, jadinya dia kayak stres gitu. Nih, tapi kamu bisa lihat di sini cabungnya si Channa Marusimet sudah semakin terlihat dan sudah semakin jelas juga. Ini dia badannya agak gelap karena stres tuh tadi, gak tau kenapa tuh tiba-tiba stres, dia aneh banget kan. Kalau biasanya tuh dia aktif banget, tapi ini gara-gara tadi akuarium kegeser dia jadi stres. Nah ini untuk si Sila yang tadi baru aja gue ganti airnya, ini masih belum ya, mentalnya masih belum kelihatan karena mungkin masih stres juga. Airnya tadi lumayan banyak air barunya. Ini dia, gue berharapnya sih semoga nanti dia bisa cepetan lurus ya dengan pergantian air setiap 3-4 hari sekali ini. Terus juga gue kasih kipas supaya airnya dingin juga, supaya semoga dia bisa jadi lebih nyaman dan bisa kembali normal lagi. Oke, ini udah mulai aktif. Udah aktif belum Marusimet? Oh, udah aktif lagi nih. Ini secara Marusimet walaupun stres tadi juga nggak lama-lama banget sih stresnya. Kan kalau Channa Maru stres itu biasanya badannya jadi gelap. Itu kalau badannya gelap gitu cabungnya malah makin kelihatan sih, Nov. Cabungnya si Channa Marusimet oke emang deh. Walaupun emang belum banyak banget tapi sudah mulai terlihat lah ya. Oke, seperti itu. Oke, sekian aja video gua kali ini. Tadi gua udah nguras akuarium si Channa Auranti, gua juga udah nyiram air di depan pupuk gua supaya nggak berdebu. Gua juga udah ngasih lihat cabung di Channa Marusimet, dan nextnya sih gua ada konten yang lumayan menarik supaya kalian nggak bosan nonton konten gua di warung doang. Dan rencananya emang gue ada konten yang di outdoor lah, di luar itu nanti kalian tungguin aja, karena itu waktu gue ceritain ide ini ke orang tua gue, ke adik gue, responnya sih kayak itu lu orang gila apa ya ngelakuin hal itu. Jadi kalau kalian penasaran apa yang bakal gue lakuin, tunggu aja videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya gitu aja lah, gue belum nemu sih closing yang bagus tuh kayak gimana.